Halo ibu-ibu kader tercinta, kami Puskesmas Batu Separ akan memberikan informasi menarik tentang 25 keterampilan dasar untuk kader kesehatan. Pada sesi ini, membahas keterampilan usia sekolah dan remaja, yaitu keterampilan melakukan penyuluhan bahaya merokok, nafza, dan kehamilan remaja. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang bahaya merokok, nafsa, dan juga kehamilan remaja. Nah, di sini kita akan lihat kandungan zat berbahaya dalam merokok ya. Tapi sebelumnya kita akan membahas tentang bahaya merokok. Bahaya merokok itu sendiri akan berpengaruh terhadap jantung, akan mengakibatkan kanker paru, stroke, dan juga penyakit paru obstruktif. Yang ditimbulkan dari sebatang rokok itu, di bahan-bahan rokok itu ada 7.000 bahan kimia, dan diantaranya 70 bahan rokok bisa menyebabkan kanker. Zat-zat yang terdapat di dalam rokok itu antara lain adalah nikotin, karbon monoksida, tar, dan juga benzena. Dalam zat-zat ini, efeknya itu akan mengakibatkan kecanduan, mengganggu paru, dan juga mengakibatkan sesak nafas. Zat-zat yang ada di dalam rokok terdapat juga di dalam, di sini bisa dilihat ada pestisida, terus formalin, sianida, dan juga amonia. Perokok aktif dan juga pasif itu sama-sama berbahaya. Begitu juga terhadap anak, remaja, dan juga dewasa. Efek rokok itu juga bisa menyebabkan bau mulut, gigi bernoda, nyeri gusi, penuaan dini. Penuaan dini di sini bisa menyebabkan munculnya kerutan-kerutan yang ada di mata, dan juga bisa menyebabkan pria dan wanita mengalami sistem kesuburannya itu menurun. Jadi untuk itu stop untuk merokok. Dan di sini kita lanjut lagi membahas tentang jenis-jenis nafsa berdasarkan efeknya ke dalam tubuh. Jenis nafsa di sini adalah seperti stimulan seperti kokain, amfetamin, sabu-sabu, ekstasi. Lalu di depresannya ada morfin, heroin, putau, alkohol, halusinogen, ada bahan adiktif lainnya seperti nikotin pada rokok yang sudah kita sebutkan tadi, lalu ada kafein pada kopi, teh, dan beberapa obat dan alkohol. Dampak medisnya, masalah kesehatan fisik, infeksi dan kegagalan fungsi organ, gangguan sistem saraf, dan juga serangan jantung. Lalu dampaknya lagi kita bisa mengantuk, kelelahan, serta penurunan fungsi memori dan juga kognitif. Dan dampak sosialnya itu sering terjadi di lingkungan-lingkungan sekitar kita seperti pertengkaran dengan orang-orang di rumah, terus terjadinya perilaku kekerasan, dan juga bisa membuat perilaku manusia itu bisa merusak. Dan dampak hukumnya itu bisa terjadi permasalahan kriminalitas sehingga kita bisa berurusan dengan petugas dari kepolisian. Dan masalah yang paling sering kali dilihat dari dampak nafsa itu adalah bisa membuat menjadi masalah kesehatan psikis, seperti dampaknya skizofrenia, menjadi depresi dan kecemasan, menimbulkan ketergantungan dan mengubah perilaku, dan bisa sampai bunuh diri. Dari dampak ekonominya itu terjadi penurunan produktivitas, bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan kepercayaan dalam pekerjaan. Lalu di sini ada penggunaan narkoba itu awalnya itu dari tahap coba-coba,
tahap pemula, tahap berkala, dan juga tahap ketergantungan. Kalau awal tahap coba-coba, biasanya kan suka kita orang-orang sekitar itu kepo lah ya, ingin tahu, cari tahu di teman dan pergaulan di lingkungan sekitar, lalu mencoba sedikit-sedikit, mencoba lagi secara teratur, bisa jadi seminggu 2 kali, lalu menjadi ketergantungan sulit lepas. Biasanya ini juga berpengaruh dari teman-teman lingkungan sekitar. Terus kita bisa menjadi tertutup, mudah tersinggung, malas, dan juga bangun siang. Upaya pencegahan penyalahgunaan nafsa kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat umum melalui kegiatan ceramah, seminar, media sosial, cetak dan juga elektronik, memberikan edukasi khususnya terhadap orang tua, anak-anak sekolah. Jika anak terpapar nafsa, maka diharapkan orang tua khususnya harus tetap tenang, jangan menghakimi anak, dan cari bantuan tenaga profesional untuk melakukan pencegahan terhadap nafsa. Dan yang terakhir di sini ada tentang kehamilan remaja. Kehamilan remaja itu sering terjadi akibat pergaulan bebas dari anak-anak remaja di zaman sekarang ya. Dampaknya itu perkawinan pada usia sekolah dan remaja menghilangkan kesempatan tumbuh kembang optimal untuk menjadi dewasa yang matang. Kehamilan remaja itu juga berdampak seperti seks bebas sebelum waktunya menikah. Perkawinan pada usia sekolah dan remaja berkontribusi pada keberlanjutan rantai kemiskinan khususnya perempuan. Hubungan seksual suami istri di bawah usia 20 tahun meningkatkan resiko kanker leher rahim, hepatitis B, dan juga HIV. Kehamilan dan persalinan di bawah usia 19 tahun beresiko 3-7 kali rentan terhadap masalah kesehatan yang mengancam jiwa ibu dan bayi yang ada di kandungannya. Perkawinan usia sekolah dan remaja akan berdampak buruk bukan hanya anak atau generasi, tetapi juga untuk generasi selanjutnya. Anak yang lahir dari ibu di bawah umur 19 tahun lebih beresiko untuk lahir prematur, berat badan lahir rendah, gagal mendapat ASI, dan rentan dari berbagai penyakit. Perkawinan usia sekolah dan remaja memberikan dampak negatif bagi perempuan maupun juga laki-laki, walaupun dari sisi kesehatan berdampak lebih besar pada perempuan. Cara pencegahannya bagaimana? Menyelesaikan pendidikan dengan baik dan meraih mimpi dan cita-cita pikiran pendidikan terlebih dahulu sebelum menikah. Kedua, buka wawasan seluas mungkin, mengikuti berbagai kegiatan yang berdampak positif, serta bentuk nilai dan prinsip diri yang kuat. Yang ketiga, dapatkan dan akses pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif agar mengetahui dampak kehamilan usia sekolah dan remaja pada kesehatan. Sekian penyuluhan tentang bahaya merokok, nafsa, dan kehamilan remaja. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini.